武道之心不够坚毅。已经400阶了，不愧是前武的高手，这么快就300阶了。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua First Battle Spirit episode ke-26. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Chinan telah bertemu dengan si Xiao yang tak disangka di sana juga akan bertemu dengan senior Hualong, yang dalam pertemuan itu intinya mereka semua berniat untuk menyatukan peta harta karun, karena jika mereka menyatukan peta harta karun tersebut maka mereka akan menemukan tempat harta karun. Dan setelah kemarin mereka menyatukan peta harta karun itu, mereka kemarin telah menemukan sebuah tempat yang merupakan hutan bambu, serta di sana adanya senior Xiaowu yang akan menjadi pengawas dalam ujian ini, yang dimana ujiannya sendiri adalah mereka diminta untuk menaiki anak tangga sampai puncak. Jika mereka berhasil maka mereka akan mendapatkan seluruh harta karun. Dan kemarin sudah banyak orang berjatuhan karena mereka yang tidak sanggup untuk melewati ujian tersebut, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan para peserta yang berniat untuk mengikuti ujian dengan menaiki tangga, tetapi di saat ia telah menaiki tangga, tiba-tiba saja ia telah terkena teknik ilusi dari tangga tersebut yang membuat orang itu tidak bisa bergerak sampai ia terpental kembali ke garis awal. Dan setelah itu pun penetua Shushou memperingatkan kepada setiap peserta lainnya bahwasanya murid yang baru saja gagal merupakan contoh bagi ia yang tidak memiliki semangat bela diri yang mampu untuk melawan teknik ilusi pada tangga ini. 武道之心不够坚毅。 Dan juga senior Shunshou memperingatkan kepada semua peserta untuk memperkuat keyakinan mereka terhadap seni ilmu bela diri mereka, karena jika mereka tidak dapat memperkuat keyakinan mereka maka mereka akan berakhir sama seperti peserta yang baru saja gagal. Tetapi senior Susuan juga memberitahu jika mereka mampu untuk melewati ujian ini sampai melewati anak tangga ke-100 maka orang itu akan mendapatkan hadiah darinya, yaitu pil pembentukan sebanyak 1000 buah. Mendengar hal itu pun membuat para peserta di sana sangat kaget karena pil pembentukan ini setara dengan 10.000 pil renyang. Dan setelah itu para murid yang tersisa mereka langsung mencoba untuk melewati ujian ini dengan mereka menaiki tangga lagi. Tetapi baru saja mereka menaiki anak tangga itu sudah terdengar suara teriakan dari para peserta lainnya, yang artinya kemungkinan mereka telah mengalami kegagalan. Dan setelah itu Shoyun dan juga Duan Banyeng mereka berdua berniat untuk melewati ujian ini juga. Sebelum Shoyun melewati ujian ini, Shoyun ingin pamer kepada Chinan dengan menyuruh kepada Chinan memperhatikan mereka berdua karena ia akan menunjukkan bagaimana seorang kemampuan jenius. Tetapi Chinan justru berbalik menghina mereka dengan dirinya pura-pura tidak mendengar perkataan mereka. Yang hal itu pun membuat Shoyun merasa kesal dan ia pun langsung pergi dari sana melewati ujian ini dengan menaiki tangga. Ratusan anak tangga telah mereka lewati, dari 100, 300 sampai 450 anak tangga telah mereka berdua lewati begitu cepatnya. Semua orang pun sangat kaget dengan kemampuan dari duo orang ini. 已经400阶了，不愧是前武的高手，这么快就300阶。 Mereka juga sekarang telah mengetahui alasan kenapa mereka berdua termasuk dari dua jenius murid dari Akademi Sualing mereka. Tetapi waktu mereka telah menembus anak tangga 450, tiba-tiba saja berat tubuh mereka menjadi begitu sangat berat dan mereka sudah tidak mampu melanjutkan perjalanan mereka. Shoyun pun mencoba untuk memaksakan diri dengan menggunakan harta tungkunya melepaskan rantai pengikat tersebut, yang untungnya berhasil. Tetapi di saat ia ingin melewati gerbang ular kedua, tiba-tiba saja adanya sebuah dinding yang menghalang Shoyun, membuat Shoyun pun terpental dari sana dan ia pun kembali ke garis awal.
Tetapi hal ini membuat Shoyun telah berhasil melewati anak tangga sebanyak 499. Dan karena mereka yang telah berhasil melewati 400 anak tangga, di sini mereka pun mendapatkan hadiah dari senior susuan yaitu 400 pil. Dan setelah itu pun Shoyun kembali lagi menghina Chinan dengan menyarankan kepada Sholing serta Chuyun untuk keluar dari kelompoknya Chinan dan bergabung bersama mereka karena Chinan kemungkinan juga tidak akan mampu untuk melewati ujian ini lebih baik daripada dirinya. Sholing yang mendengar itu merasa kesal dengan perkataan dari Shoyun karena Shoyun yang selalu merendahkan Chinan. Tetapi senior Hualong justru merendahkan Shoyun karena Shoyun belum sampai menaiki 500 anak tangga, dirinya sudah begitu bangga. Tetapi si Xiao yang mendengar itu pun merasa jengkel dan dirinya juga menganggap bahwasannya Hualong juga terlalu percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Senior susuan yang melihat keributan antara si Xiao dan juga Hualong, ia pun menawarkan kepada mereka berdua untuk melakukan kompetisi pada perlombaan mereka menaiki tangga. Salah satu dari mereka yang bisa memenangkan perlombaan ini maka ia akan memberikan hadiah 1000 pil Suantian. Semua orang yang mendengar itu pun sangat iri dengan tawaran yang diberikan kepada kedua orang ini, dan di sini mereka juga mulai membicarakan siapa yang akan menjadi pemenang pada pertarungan si Xiao dan juga Hualong. Ada yang mendukung Hualong dan juga ada yang mendukung si Xiao karena mereka berdua yang sama-sama merupakan seorang jenius. Mereka berdua pun mulai menaiki anak tangga yang dimana mereka berdua tak disangka bisa melewati anak tangga dengan begitu cepat. Bahkan mereka sekarang telah mencapai anak tangga ke 850. Tetapi setelah mereka sampai di sana, tiba-tiba saja pergerakan mereka tidak bisa dilanjutkan alias mereka terjebak di anak tangga tersebut, dan orang-orang pun telah menyadari termasuk Chinan bahwasanya mereka berdua sudah berada di tahapan puncak mereka, yang artinya sebentar lagi mereka akan mengalami kegagalan. Tetapi mereka berdua tetap memaksakan diri dengan mereka berdua menggunakan kekuatan martial spirit mereka masing-masing. Dengan langkah mereka yang bertati-tati, mereka tetap melanjutkan langkah mereka sampai pada akhirnya Hualong tidak kuat lagi menahan tekanan tersebut yang membuat dirinya terpental. Sedangkan si Xiao tak disangka masih tetap bisa melanjutkan perjalanan itu, yang pada akhirnya si Xiao telah berhasil melewati ke anak tangga yang ke-900, membuat si Xiao pun yang memenangkan pertarungan di antara mereka berdua. Hualong pun sangat tidak terima dirinya telah dikalahkan oleh si Xiao. Lalu si Xiao pun mendapatkan hadiah dari senior Susian dengan ia mendapatkan hadiah berupa 1000 pil Suantian. Si Xiao sangat senang dengan hadiah ini karena ia menyadari dengan hadiah ini maka dirinya bisa melakukan penerobosan nanti. Dan karena sekarang waktu yang telah menunjukkan jam sore, senior Susian pun mengatakan sepertinya kompetisi akan segera berakhir dan meminta kepada peserta yang belum mencoba untuk segera mencoba. Jika tidak adanya yang bisa melewati rekornya Zi Xiao melebihi anak tangga 900, maka Zi Xiao lah yang akan dianggap menjadi pemenang pada kompetisi ini. Sedangkan Chinan yang melihat ini juga merasa sedikit terpojok karena jika dirinya tidak bisa melewati rekornya Zi Xiao, maka Zi Xiao telah dipastikan akan menjadi pemenang pada kompetisi di Pulau Valiante ini. Tetapi Sholing yang mendengar Zi Xiao telah diumumkan menjadi pemenang pada kompetisi ini tidak terima karena di sini dirinya bersama dengan rekannya masih belum mencoba untuk menaiki tangga. Senior Susian pun bertanya apakah mereka yakin bisa mengalahkan rekor Zi Xiao. Orang-orang di sana juga merasa kesal kepada Sholing karena Sholing yang terlalu banyak berbicara. Mereka semua pun meminta kepada Sholing untuk segera melaksanakan ujian ini dan jangan membuang-buang waktu. Sholing pun dengan percaya diri mulai menaiki anak tangga tersebut. Tetapi baru saja Sholing menaiki anak tangga, tiba-tiba saja Sholing langsung terpental yang membuat Sholing pun gagal. Dan si Xiao mentertawakan Sholing karena Sholing yang telah mempermalukan dirinya sendiri. Tetapi di saat itu tiba waktunya bagi Chinan untuk memulai tes. Namun sayangnya di saat Chinan yang ingin mengetes kemampuannya, tiba-tiba saja alur cerita dari serial Donghua First Battle Spirit episode ke-26 bersambung. Seperti biasa, Donghua seperti ini tuh endingnya selalu menggantung. Jadi kita akan tunggu cerita selanjutnya di minggu depan nanti. Maksudnya di hari Selasa, karena Donghua ini sendiri yang tayang 2 kali dalam seminggu. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 武道之心不够坚毅。
百阶了！不愧是前无的高手，这么快就300阶了！